pertanyaan selanjutnya, apakah virus corona ini adalah azab untuk Cina karena mereka telah menyiksa saudara-saudara muslim kita yang Uighur? Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwasanya ini adalah logika yang salah, ya. Ini adalah logika yang salah. Seandainya pertanyaannya dibalik, dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, apakah itu juga kita bisa pastikan bahwasanya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Aceh? Kemudian kalau logikanya dibalik lagi, yang menyiksa saudara-saudara muslim Uighur kita adalah pemerintah Cina, polisi Cina, tentara Cina, pemerintah Cina. Tapi kenapa yang diazab melalui virus ini adalah masyarakat yang tidak berdosa? Maka hati-hati untuk melakukan cocokologi ataupun mengklaim terhadap suatu hal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dulu pada masa sahabat ada Amr bin Auf dan banyak sahabat yang lain yang mereka wafat di dalam sebuah kejadian wabah di tanah Syam. Apakah kita mau mengklaim bahwasanya mereka adalah pelaku maksiat atau mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa karena kejahatan mereka atau karena kezaliman yang mereka lakukan, karena dosa yang mereka lakukan Allah timpakan kepada mereka wabah? Maka perlu kita ketahui di sini bahwasanya itu adalah logika yang salah, cara berpikir yang salah. Kita tidak bisa tahu pasti itu apakah azab, apakah ujian, dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan apabila seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu berupa ujian terhadap dirinya, bisa jadi juga itu berupa azab bagi dirinya. Tapi kita tidak bisa menjadi hakim, tidak bisa mengklaim, tidak bisa memvonis, menghakimi orang lain bahwasanya sesuatu terjadi karena ini, sesuatu terjadi karena ini. Tidak bisa. Yang kita lakukan hanyalah introspeksi diri, muhasabah diri. Umar bin Khattab mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Azab atau ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia itu disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan, oleh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan, bisa jadi kesalahan yang orang lain lakukan. Yang salah adalah kita menunjuk batang hidung orang lain dengan mengatakan fulan kena azab karena fulan kena azab karena ini, dan seterusnya. Dan ini adalah logika berpikir yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kemanusiaan, kita dengan saudara-saudara muslim, saudara-saudara kita di Cina, baik yang muslim ataupun non muslim, kita semua adalah bersaudara. Kita disatukan oleh satu ikatan, yaitu ikatan persaudaraan sesama manusia, al-ukhuwah al-insaniyah. Kita berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama umat manusia, baik itu muslim ataupun saudara-saudara yang non muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada opini yang berkembang bahwasanya kita tidak perlu membantu orang-orang Cina. Kita tidak perlu membantu orang-orang yang telah menyiksa saudara-saudara muslim kita. Hadirin yang dirahmati Allah, logika balas dendam ini bukanlah logika Islam. Kita bisa melihat di dalam sejarah Islam bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika ada jenazah seorang Yahudi yang dibawa, Rasulullah berdiri memberikan penghormatan. Bahkan ada seorang pemuda Yahudi yang semasa hidupnya memerangi Nabi, ketika dia akan wafat,
Nabi SAW mengunjungi pemuda tersebut seraya mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana Rasulullah SAW di dalam perang Uhud, di mana bagian wajah beliau itu terluka karena sabetan daripada orang-orang musyrik. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah azab bagi orang-orang musyrik." Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Umar, aku diutus ke dunia ini bukan untuk menjadi pelaknat. Ma bu'itsu la'anin." Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat di antara umat manusia. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka inilah akhlak Islam yang benar. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memaafkan, mari kita berlemah lembut. Karena bisa jadi dengan jalan ini orang-orang lain mendapatkan hidayah Islam melalui perilaku kita, melalui tingkah kita, melalui lisan-lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada seseorang disiksa atau dizalimi, kemudian dia membalas menzalimi, ini adalah hal yang lumrah, ini manusiawi, karena memang sudah tabiat manusia. Tapi ketika ada seseorang yang dizalimi dan dia mampu untuk membalas kezaliman tersebut dan dia tidak membalas, maka di sini kita perlu kepada tuntunan agama, perlu kepada panduan daripada agama. Maka alhamdulillah atas nikmat Islam yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Islam, sehingga Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasihanilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit juga akan mengasihi kalian. Dalam kaidah yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada sesamanya, maka dia juga tidak akan layak mendapatkan kasih sayang tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu berlaku adil kepada sesama manusia. Bahkan kepada musuh kita sekalipun, kita harus tetap berlaku adil.